Tadi sebelumnya kan kenapa kok yang apa tadi? Yang paling berat masuk surga itu orang sabar. Saya tidak bisa menjawab lengkap, tapi saya bukakan pintu sedikit. Kesabaran itu hubungannya sama waktu, benar nggak mas? Oke. Kesabaran itu tingkatnya lebih tinggi dari sholat dan dari syariat Islam, rukun Islam yang lain. Kalau Anda bersyahadat itu membutuhkan waktu beberapa detik, Anda sholat membutuhkan beberapa menit, Anda puasa sehari membutuhkan 12 jam kira-kira, ya. Tapi kalau Anda bersabar itu tidak ada batas yang bisa Anda tentukan. Itulah yang tadi disebut oleh Jalaluddin Rumi, mas, bahwa batu itu biasa-biasa aja, cuman karena dia bersabar dia akhirnya menjadi mutiara, gitu. Demikianlah juga Rasulullah itu laisa kal bashar bal huwa yaqul. Rasulullah itu bashar, dia makhluk, tapi dia tidak seperti makhluk biasa, dia itu mutiara. Kenapa Rasulullah mutiara? Lah Rasulullah itu hidupnya lebih lama dari malaikat Jibril. Wah, Jibril itu juniornya Rasulullah. Jadi pernah Jibril lupa tidak takdim kepada Rasulullah itu disindir, "Cemen lo, nggak takdim sama saya. Lu kan saya lebih senior, ayam bener aja Jibril, ya itu lupa ya." Ya akhirnya Jibril menyadari, oh iya ya, engkaulah yang diciptakan Allah sebagai makhluk pertama yang disebut Nur Muhammad itu. Jadi Rasulullah itu jam terbangnya paling lama kan itu. Jam terbang kedua adalah alam semesta. Setelah Big Bang itu Nur Muhammad itu, terus alam semesta adalah yang paling punya pengalaman. Ini menurut tulisan anak saya di Gatra minggu yang lalu gitu. Yang paling punya pengalaman yang jam terbangnya tertinggi setelah Rasulullah, setelah Muhammad adalah alam. Jadi kita sangat banyak harus belajar kepada alam karena dia pernah mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang berdasarkan jam terbang yang sangat tinggi kan gitu. Nah jadi kesabaran itu begitu melampaui sholat, melampaui semua yang lain karena dia tidak bisa dibatasi waktunya. Itu loh mas, orang saya menunggu itu aja kan membutuhkan energi lebih besar daripada sholat, betul nggak mas? Nunggu itu toh, itu sudah lebih besar energinya daripada sholat. Bukan sholat yang penting, enggak, tetapi dia betul-betul menguras energi, tenaga, dan segala sesuatu yang menjadi muatan batin kita. Maka mungkin karena itu Allah mengatakan bahwa orang yang bersabar itu yang paling berhak masuk surga. Nomor dua, kenapa Islam diturunkan di Arab? Tadi saya tanya sama Tuhan, ada yang nanya tuh di Kenduri Cinta, kenapa ente turunin di Arab Islam itu? Oh iya ya, saya paham pertanyaan, cuma telat, dia bilang gitu. Mbok nanyanya dulu sebelum Muhammad. Nah itu sudah 14 abad baru nanya, sudah terlanjur. Kata Tuhan gitu, SKP mas. Apa anda mau balik ke abad 13? Sudah terlanjur. Dan pertanyaan seperti itu mohon jadi jadi hiburan ya, jangan serius ya. Jangan serius nanyain begitu mas. Nanti anda nanya, kok saya dijadikan saya ya? Kok saya dijadikan anak bapak saya ya? Kok tidak dijadikan anaknya Tommy Winata? Nah gitu loh mas. Itu pertanyaan-pertanyaan yang susah itu mas. Susah itu. Itu tidak ada jawabannya dan itu ya sudah, Anda mau terima atau tidak, itulah kehidupan gitu. Ya tidak bisa milih Anda, tidak bisa milih. Oh bagaimana Anda kok tidak kuning tapi agak hitam misalnya, tapi tidak bisa ditanyain lagi mau bagaimana lagi. Mohon maaf. Jadi jawaban saya adalah mudah-mudahan pertanyaan Anda ini pertanyaan hiburan, bukan pertanyaan benar-benar yang masuk hatinya, berasal dari dalam hati Anda, gitu ya. Sebab bisa-bisa jawabnya saya dan siapapun di muka bumi ini tetap jawabannya salah karena yang mengerti jawabannya benar Allah. Dan Allah tadi tidak jawab, dia bilang ya telat takonnya. Dia dulu sebelum Muhammad saya lahirkan, gitu. Ya, sudah telat, mau bagaimana lagi, sudah terlanjur. Sekarang sudah terlanjur ada NU Muhammadiyah berkabut, baru ente nanya. Justru aja nunggu Muhaimin besuk, nggak besuk-besuk. Ente baru nanya soal itu kan ya Tuhan terus harus telat juga kalau diturutin membubrak apa ini.
torikot bubrah kabeh, semua batal semua kalau diturutin, gitu loh Mas ya. Jangan marah ya. Ini kita menikmati menikmati betapa indahnya hidup itu. Kelihatannya pertanyaannya ya begitu-begitu, tetapi ternyata bisa kita jadikan sesuatu yang indah dalam dialektika yang husnuzon di antara kita.